Selamat siang teman-teman 11 akuntansi. Ini mohon maaf banget saya baru bisa men-share materi karena baru selesai dari kegiatan persiapan uji kom kelas 3 ya. Materi ini transaksi pembiayaan daerah, ini materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Saya masih punya satu hutang materi lagi di kelas kalian. Inti dari materi ini adalah bagaimana ketika terjadi pengeluaran yang terjadi di daerah. Jadi pengeluarannya ini bukan karena pengeluaran pembelian barang. Ingat baik-baik, pembiayaan daerah di sini maksudnya bukan karena pembelian barang, tapi karena ada pembayaran pinjaman. Ya, karena ada pembayaran pinjaman. Intinya adalah pembayaran pinjaman. Nah, di sini diatur di mana? Diaturnya di PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah mendefinisikan pembiayaan. Bahasa Inggrisnya financing ya. Seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Jadi begini maksud dari sini. Pemerintah daerah itu kalau menerima uang, ya, itu uangnya adalah uang yang dalam rangka menutupi kekurangan. Uang yang dalam rangka menutupi kekurangan. Nah, menutupi kekurangan itu disebut sebagai defisit. Ya, misalkan pembiayaan Kota Bekasi itu kurang 1 miliar. Bagaimana cara menutupi kurang 1 miliar tersebut? Ya, dengan cara menerima pinjaman. Ya, menerima pinjaman. Di sini ada dua kategori tuh, penerimaan atau pengeluaran. Nah, kalau penerimaan yang karena dia menerima pinjaman. Pengeluaran yang karena si pemerintah tersebut membayar, ya, membayar pinjamannya. Maka di sini dikategorikan baik penerimaan atau pengeluaran untuk menutupi defisit, ya. Penerimaannya itu untuk menutupi defisit, ya, atau penerimaannya tersebut untuk surplus anggaran. Surplus itu artinya kelebihan anggaran. Yang diterima lebih besar daripada yang dikeluarkan. Itu surplus. Apa aja kategori pembiayaan daerah? Nah, di sini yang pertama pengeluaran pembiayaan. Kemudian ada penerimaan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan. Gampang ini ya. Ini artinya si pemerintah itu membayar. Membayar apa? Ya, membayar karena ada pinjaman. Di sini membayarnya menggunakan kas umum negara atau daerah. Karena ada pinjaman, maka bayar kepada pihak ketiga. Karena ada modal pemerintah, modal tersebut diartikan modalnya harus dikembalikan, maka juga harus dibayar. Atau ada pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Misalkan pemerintah Kota Bekasi mendapatkan pinjaman dari Bank Jabar yang harus dilunasi dalam 5 tahun. Maka dalam 5 tahun tersebut ada proses pelunasannya. Proses pelunasannya itu menggunakan pengeluaran pembiayaan. Kemudian ada juga yang karena penerimaan pembiayaan. Jadi ini sifatnya adalah pemerintah Kota Bekasi menerima uang dari sumber-sumber pinjaman. Contoh, menerbitkan obligasi, ya. Menerbitkan obligasi. Kalau obligasi itu artinya orang meminjamkan uang ke kita atau orang meminjamkan uang ke Kota Bekasi. Maka yang namanya uang pinjaman kan harus dibalikin. Nah, itulah dibalikinnya ya. Pada saat menerima ya berarti penerimaan pembiayaan, tapi konsekuensinya atau timbal baliknya yang dari pinjaman tersebut diangsur pelunasannya karena dipinjemin. Tuh ya. Kemudian dokumen yang digunakan apa? Dokumen pencatatannya pada saat terjadi transaksi pembiayaan daerah. Ini sesuai dengan peraturan daerah, ya. Ada namanya SP2DLS, surat perintah pencairan dana langsung. Ya, itu surat perintah pencairan dana langsung.
Ini dokumen untuk pencairan dari rekening kas umum daerah atau nota kredit dan dokumen lainnya. Namanya SP2D-LS. Pokoknya kalau ada SP2D surat perintah pencairan ya. Surat perintah pencairan. Dana langsung. Kemudian ada digunakan jurnal-jurnal. Jurnal-jurnal di sini untuk mencatatnya. Siapa ini yang mencatat atau yang melaksanakannya? Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Disingkat menjadi PPKD atau P2K, bukan P2KD ya, tapi di sini PPKD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Bagiannya mengapain? Ya, melakukan pembukuan pada saat ada penerimaan pembiayaan, maka diketik D di situ. Kas di kas daerah debit. Kemudian kewajiban jangka panjang di kredit. Perubahan sal penerimaan pembiayaan. Ini bagaimana Mister maksudnya? Jadi sesuai dengan angkanya ya. Misalkan menerima pembiayaan atau menerima hutang. Kas di kas daerah 2 juta, kewajiban jangka panjang 2 juta. Kemudian di bawahnya ada lagi jurnalnya. Nominalnya sama 2 juta. Perubahan sal 2 juta di debit, penerimaan pembiayaan 2 juta di kredit. Selanjutnya, ketika ada pembayaran bunga. Kalau pembayaran bunga gampang ya, berarti kasnya berkurang, bebannya bertambah. Beban bunga pada kas di kas daerah. Sama jurnalnya ada 2 juga ya. Misalkan beban bunganya 500.000. Beban bunga 500.000, kas di kas daerah 500.000. Kemudian bunga hutang ya 500.000, perubahan sal 500.000. Pelunasan kewajiban jangka panjang pada kas di kas daerah. Jurnal yang pertamanya, jurnal yang keduanya pengeluaran pembiayaan pada perubahan sal. Itu bisa kalian hafalkan ya. Tapi juga bisa dilogikakan. Yang namanya pelunasan pasti kan hutangnya berkurang. Kewajiban jangka panjang. Di sini bisa menggunakan nama misalkan hutang jangka panjang Bank BNI. Misalkan ya, pemerintah kotanya itu melakukan pinjaman ke Bank BNI. Saat reklasifikasi bagian jangka panjang pada bagian lancar kewajiban jangka panjang. Ini pada saat ada pengecekan kembali ya. Kemudian bagaimana pada saat terjadinya penerimaan jurnalnya. Nah, ini sebenarnya bagian dari yang di atas, prakteknya aja di bawah ya. Penerimaan pinjaman berarti si pemerintah kota menerima uang masuk karena minjam uang. Di transaksi ini diketahui pemerintah daerah XYD menerima uang sebesar 500 juta. Ya, 500 juta. Pada saat menerima uang 500 juta tersebut dicatatlah dalam jurnal LO. LO itu apa? Laporan operasional. Kas di kas daerah 500 juta, utang dalam negeri, sektor perbankan 500 juta di kredit. Ya, jurnalnya LO. Ada berapa jurnal Mister? Ada 2 jurnal ya. Kemudian LRA dengan pelaksanaan anggaran mengikuti kode BAS. Perhatikan di sini. Kode rekening BAS ya berarti ini kode yang sudah dibuat di pemerintahan daerah 000007140101. Perubahan sal pada pinjaman dalam negeri. Ingat, ini jurnalnya sama seperti contoh yang di sini. Nah, ini ya, perubahan sal. Jadi jurnalnya sama. Pada pinjaman dalam negeri. Kemudian jurnal RRA dengan pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran. Ada mana ini yang kita gunakan Mister? Nanti tergantung dari soal latihan atau soal ulangannya ya, yang digunakan rekening anggaran atau rekening BAS. Pada saat penerimaan obligasi, ini apa? Berarti pinjaman tersebut sumbernya 2. Ada yang dari bank, ada yang dari menerbitkan obligasi. Surat hutang ya, obligasi itu surat hutang. Di sini diketahui obligasinya diterbitkan tanggal 1 Maret 2008. Dan berakhir 28 Februari. Apa arti berakhir? Jadi harapannya 28 Februari ini
uang yang dipinjamkan dari masyarakat ke pemerintah daerah itu udah dibalikin sama pemerintah daerah sampai dengan tanggal 28 Februari. Jadi ini masyarakat minjemin uang. Cara perhitungannya 1000 lembar tuh ya. 1000 lembar, kemudian per lembarnya 500.000 ya. Berarti 1000 kali 500.000, suku bunga 12% per tahun. Pemerintah daerah nerima uang dari masyarakat 500.000 sebagai pinjaman atau utang dalam negeri obligasi. 500 juta bukan 500.000 ya. Kemudian ada perubahan salnya, ditulis di situ perubahan sal pada penerimaan hasil penerbitan obligasi. Jadi ada 2 jurnal ya. Kemudian kalau mengikuti kode rekening 500 juta perubahan sal, penerimaan pembiayaan, penerimaan hasil penerbitan obligasi 500 juta. Berikutnya penerimaan kembali pinjaman. Pemerintah daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan. Kas di kas daerah, berarti kalau penerimaan kembali itu ada uang kas yang diterima ya. Uang kas yang diterima atau uang kas masuk. Kalau uang kas yang diterima atau uang kas masuk, kasnya bertambah. Dicatatlah di sisi debit. Kas di kas daerah 250 juta. Bagian lancar tagihan kepada BUMD 250 juta. Sama bawahnya juga ya, perubahan sal, penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada perusahaan ABC. Pencairan dana cadangan. Dana cadangan ini sifatnya buat membackup kekurangan-kekurangan, dan ini sesuai dengan yang ada di soal. Misalkan di dalam soal ini dana cadangannya besarnya 10 miliar. 10 miliar ini akan dicairkan pada tahun kelima. Pada saat ada pencairan, maka jurnalnya kas di kas daerah pada dana cadangan. Yang namanya mencairkan dana kan berarti uang kasnya bertambah ya. Kemudian uang kasnya bertambah, dari mana sumbernya? Sumbernya dari dana cadangan. Yang di dana cadangan jadi berkurang. Kalau berkurang berarti di sisi kredit. Ya, ada yang berkurang, ada yang bertambah. Yang bertambah apa? Kas di kas daerah, ada di debit 10 miliar. Jadi itu alasan dari jurnalnya kas di kas daerah di debit 10 miliar, dana cadangan di kredit 10 miliar. Begitu juga dengan pelaksanaan anggarannya kalau mengikuti rekening bas atau rekening anggaran. Apa bedanya Mister? Hanya nomornya, jurnalnya sama ya, hanya nomornya. Silakan kalian simak ulasan ini. Setelah sudah disimak di YouTube, kalian komen, Mister, saya sudah menyimak. Itu masuk ke dalam penilaian kehadiran. Oke ya, silakan disimak dan nanti ada latihannya. Saya mohon maaf agak telat di hari ini dan minggu lalu, tapi akan dikejar materi-materi yang kurangnya. Selamat siang teman-teman.